Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngerespon. Jadi kemarin saya dikabarin sama temen, saya tuh nggak main Facebook ya, tapi dikabarin sama temen ada yang tanya di grup Gojek Yogyakarta di Facebook. Intinya dia tanya, ini YouTube langsung saya bahasa Indonesia kan aja ya. Jadi ini YouTuber konten ojol Jogja ini ada di grup ini nggak sih? Saya pengen jadi YouTuber tapi kok akunku gagu. Saya ada di sana Mas, saya gabung di grup itu. Cuman saya jarang main Facebook. Saya tahu ada komennya jenengan itu juga karena dikasih tahu teman saya, ini kamu dibahas nih di grup. Kemudian akhirnya saya juga membuka Facebook dan nyimak, dan banyak banget yang hujat ya, banyak banget yang ya seperti itu resiko sebagai ya berkarir di media sosial, di YouTube. Pasti banyak yang nggak suka, itu pasti jelas, itu sebagai resikonya. Karena memang judul-judul saya kontroversi, cara menjadi akun gacor, kan kayak seakan sok tahu ya, terutama bagi orang Jawa itu kan menjunjung tinggi kerendahan hati, jadi nggak boleh sombong. Jadi kalau kita memasang judul-judul yang sok tahu kayak cara menjadi gacor, itu kan berarti kita seakan sok tahu. Tapi sebenarnya itu hanya sebagai, ini saya luruskan ya, itu hanya sebagai daya tarik agar penonton itu bisa tertarik dan mampir ke channel saya. Makanya judul saya seperti itu, karena memang konten-konten kreator yang lain juga seperti itu. Jadi saya dituntut untuk mengikuti mana yang ramai. Itu yang menjadi jawaban saya. Dan saya nggak berani bales mas, nggak saya sebutkan ya yang komen di YouTube, komen yang di Facebook, saya nggak berani bales karena ya saya tahu bakal hujatan banyak menyerang saya. Jadi saya nyimak aja lah. Saya tanggepin langsung di YouTube saya aja. Dan memang menjadi YouTuber itu yang saya pelajari selama ini, memang ya pasti ada yang nggak suka, itu jelas pasti ada yang nggak suka. Saya juga banyak belajar dari YouTuber yang udah sukses. Saya teringat banget omongannya si Tretan Muslim, seorang komika itu. Dia pernah bilang, jadi konten kreator itu pasti ada banyak yang nggak suka, tapi kalian harus cuek. Jadi meskipun yang banyak yang komen yang jelek-jelek, belum tentu semua penonton kita itu nggak suka. Jadi bisa jadi orang yang suka dengan konten kita itu belum tentu dia komen, belum tentu dia like, belum tentu dia subscribe. Dia malah kadang cuman nonton doang, kayak gitu. Jadi yang nggak suka itu yang malah aktif, dia malah yang komen. Jadi kita positive thinking aja sebagai konten kreator, bahwa tetap pasti banyak yang suka, kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya juga belajar dari seorang Young Lex, terkenal ya. Dia itu orang yang meskipun kontroversi, sesosok public figure yang kontroversi, tetapi yang bisa saya ambil pelajaran dari dia itu meskipun dikritik, meskipun dihina sejelek apapun, dia itu tetap bodoh amat. Dia bahkan pernah bilang, jika dia dikatain bodoh, lah apa saya nggak bodoh kok, bodoh amat, nggak usah didengar. Jadi kalau orang yang ngata-ngatain tentang diri kita, ini jelek lah, bodoh lah, wah, saya ngerasa nggak jelek, saya ngerasa nggak bodoh, ya bodoh amat gitu. Jadi kita harus punya rasa yang bodoh amat, karena pendapat orang lain itu sesuatu yang tidak bisa kendalikan guys. Jadi orang lain ngomong kan kita kan nggak bisa kendalikan, jadi kita kontrol diri kita sendiri aja, kayak gitu. Jadi kita harus memahami mana faktor internal dan faktor eksternal. Yang eksternal kita nggak bisa kendalikan, orang mau berkata apapun tentang kita, ya udah,
terserah kalian, orang saya bisanya begini kan gitu ya. Karena mau kita nggak ngapa-ngapain, mau kita berkarya, itu tetap pasti ada yang nggak suka, itu pasti. Tapi kalau orang yang berkarya itu yang nggak suka pasti kelihatan. Tapi kalau orang yang tidak ngapa-ngapain, yang nggak suka itu nggak kelihatan, karena diem-diem di belakang gitu ya. Oke, kita akan masuk menanggapi pertanyaan itu tadi ya. Bisa nggak kita jadi YouTuber ojol tapi akun kita gagu? Bisa, Mas. Kita harus kreatif. Saya kasih contoh. Kalau YouTuber ojol yang gacor, yang menunjukkan tentang pendapatan dan kemudian pokoknya paling gacor gitu ya, itu contohnya Bang Juple, Bang Flat, itu menunjukkan hasilnya yang bagus. Kalau YouTuber yang kemudian apa ya, gagu tapi tetap bisa berkonten, ada contohnya ya, saya nggak tahu akunnya gagu apa enggak, tapi ini orangnya pintar banget, yaitu Bang Paung. Nah, Bang Paung ini Gojek nggak pecah, nol, itu bisa jadi konten guys, luar biasa, transparan, luar biasa. Jadi di situ ada saya akan memetakan biar kalian lebih paham. Daya tariknya Bang Juple itu karena adanya pendapatan yang jelas, bisa di atas rata-rata, maksudnya wow gitu, kalau dilihat itu wow gitu ya. Lah kalau Bang Paung itu kemampuan storytelling itu cara dia menyampaikan, cara dia bercerita tentang kejadian-kejadian yang dia alami, simple banget guys. Misalnya kayak kemarin konten saya lihat kemarin, Bang Paung itu bahas tentang rezeki di dalam rezeki. Ya, itu dia main SPX, Shopee Express. Dia bawa apa itu ya, pasirnya anjing apa kucing itulah yang buat itu ya. Dia bawa berapa kilo itu, pokoknya 20 kilo, padahal ditulis di aplikasi, ditulis sama penjualnya itu cuma 8 kilo. Itu kan udah menyalahi, dan dia itu bisa membawakan dengan enak. Kita dengernya, kita nyimaknya videonya dia itu jadi enak. Karena kemampuan storytelling, karena kemampuan bercerita Bang Paung itu sangat menarik. Dan ditambahin ketawanya, hahaha, itu khas banget guys. Itu kemampuan yang luar biasa dari seorang Bang Paung. Kita bisa meniru jika kita ingin menjadi YouTuber kayak gitu ya guys ya, YouTuber yang tanpa gacor ya. Karena jujur saya juga nggak akan seterusnya ada di Jogja, dan saya nggak akan seterusnya ngonten tentang ojol ya. Mungkin saya akan ngonten tentang ojol tetap, tapi nggak terus-terusan di Jogja, karena saya itu sambil curhat sedikit ya, punya bayangan. Saya dulu punya bayangan, punya keluarga itu pagi-pagi itu ngopi dulu kayak gitu, maksudnya ngopi, ngeteh dulu di depan rumah, baca-baca apa gitu, bayanginnya kayak gitu. Kemudian sore di rumah itu udah mainan sama anak, ngobrol-ngobrol sama istri anak kayak gitu. Jadi saya itu pengen dalam satu rumah sama istri dan anak saya gitu loh. Saya bayanginnya surga itu di situ gitu. Surga keluarga itu di situ. Jadi saya mencita-citakan seperti itu. Nggak tahu itu bakal terjadi kapan. Makanya saya bilang di sini, saya nggak selamanya bakal ngojol di Jogja. Ya saya berharap sih ada kemungkinan, mungkin orang-orang Jogja asli ya, yang kalau bisa ya bikin YouTube dan bisa populer. Saya berharap seperti itu. Jadi ada eksplorasi dari kota Jogja ini yang kemudian bisa dilihat satu Indonesia, ojol satu Indonesia kayak gitu loh. Ya semoga ada penerusnya, ada gantinya kayak gitu. Selain Master Tech juga keren banget, maksudnya dengan alat seadanya dia bisa membuat konten kayak gitu ya. Itu khusus script, kalau bisa ada yang Gojek gitu sih harapan saya. Mas lanjutkan Mas. Karena saya nggak selamanya bisa di Jogja gitu ya. Itu tadi saya ingin mengejar cita-cita saya, yaitu hidup dalam satu rumah dengan keluarga kecil saya.
Simple ya cita-cita saya ya. Itu sih. Sebenarnya kota ini luar biasa. Saya ngojek itu sangat menikmati. Bahkan rasanya itu enak banget ngojek itu. Seneng banget rasanya, bisa bertemu orang banyak. Kerja juga santai, bisa sambil YouTubean. Enak banget. Cuman kan ya harus ada yang bisa dikorbankan untuk sebuah perjuangan gitu ya. Kalau di zona nyaman terus, kapan kita bisa berkembang? Tapi tenang aja, masih lama. Saya juga nggak tahu bakal berakhir kapan. Yang jelas cita-cita saya seperti itu. Dan jawaban saya untuk Mas yang tadi bertanya, saya sensor namanya. Pokoknya kayak gitu ya Bang. Bisa ngonten tanpa gacor itu bisa. Yang penting kita bisa storytelling, cara bercerita kita kepada pendengar kita, bagaimana penyampaiannya biar seru, editingnya kalau juga biar yang bagus kayak gimana, kalian bisa belajar. Sekarang lewat YouTube apapun ada, kita bisa belajar editing dengan HP, bikin YouTube dengan satu HP dan lain sebagainya banyak banget. Tinggal kitanya mau apa enggak, gitu ya. Jadi saya suatu saat juga nggak bakal bikin konten yang trik gacor, kemudian tanpa delay, kemudian cara gacor jitu dan lain sebagainya. Saya mungkin akan bergeser ke momen-momen seperti Bang Paung ya. Jadi kayak apa namanya, pokoknya sesuatu yang terjadi saat narik itu mungkin bakal yang saya angkat suatu saat jika saya sudah tidak fokus di ojol. Maksudnya ya tetap on beat, karena saya bakal on beat di kota kecil, nggak lagi di Jogja ya. Mungkin pendapatannya mungkin nggak sampai 100, bahkan mungkin cuma 50 kayak gitu ya, karena memang orderannya sangat tipis di sana. Dan saya juga bakal ya, tapi nggak tahu suatu saat kapan, nggak tahu ya. Cuman saya bercerita aja sih. Mungkin cukup sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu aspal.